Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Puspita Dewi, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai limita hingga fungsi aljabar untuk siswa kelas 12 IPA. Oke, kita mulai dengan pengertian dari tahingga. Pengertian tahingga itu adalah nilai yang tanpa batas. Di sini bisa berarti positif tahingga ataupun negatif tahingga. Untuk sifat-sifat dari tahingga bisa dilihat di kotak sebelah kiri. Di sini ada tahingga ditambah tahingga dan seterusnya. Ini sifat ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Nanti akan sangat berguna juga untuk memecahkan masalah yang kalian hadapi. Seperti misalkan kalau ibu punya permasalahan 200 dibagi tahingga. Kalian bisa jawab hanya dengan memahami sifat-sifat dari tahingga. Jadi kalau tadi bilangan tadi kita punya suatu bilangan misalkan 200 dibagi tahingga, itu adalah jawabannya 0. Sebaliknya apabila tahingga dibagi dengan 200 maka jawabannya adalah tahingga. Untuk memecahkan permasalahan tadi cukup dengan memahami sifat-sifat dari tahingga. Sekarang bagaimana kalau kita mendapatkan mendapatkan permasalahan apabila bentuknya seperti ini, tahingga dibagi tahingga. Bagaimana solusinya? Oke, next. Untuk menjawab soal yang tadi, Ibu akan menampilkan lewat contoh. Oke, yang tadi misalkan seperti ini, limit X mendekati tahingga dari X kuadrat pintu X ditambah 3 dibagi dengan X tambah 3. Sama halnya dengan kita apabila mengerjakan soal limit, kita ganti atau kita substitusi X-nya dengan nilai tahingga, sehingga akan diperoleh hasil tahingga dibagi tahingga. Tahingga dibagi tahingga sendiri adalah bentuk tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena kita tidak tahu nilai tahingga itu berapa. Tahingga dibagi tahingga bisa bernilai 1 apabila nilainya sama, ya, pembilang dan penyebut. Kemudian bisa saja nilainya tahingga apabila apa? Apabila nilai dari pembilang itu lebih besar daripada nilai penyebut. Sebaliknya bisa juga bernilai 0 apabila nilai penyebutnya lebih besar dari pembilang. Maka dari itu bentuk tahingga dibagi tahingga itu adalah bentuk tak tentu. Karena jawabannya bisa saja beragam gitu ya. Oke, contoh yang pertama ini tadi ya, kita lihat bersama limit X mendekati tahingga dari X kuadrat pintu X ditambah 3 dibagi dengan X tambah 3. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah kita perhatikan dulu berapakah variabel pangkat tertingginya. Oke, kita lihat variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Nah, kemudian setelah kita tentukan variabel pangkat tertingginya, kita bagi seluruhnya, baik itu pembilang maupun penyebut dengan variabel pangkat tertinggi itu. Oke, bisa dilihat di sini ya, semuanya kita bagi dengan X pangkat 2. Sehingga hasilnya menjadi 1 dibagi 0. Itu sama dengan tahingga. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Ini persoalannya sekarang 2X ditambah 3 dibagi 3X kuadrat ditambah 5X dikurangi 2. Ya, tentu saja limitnya sama. Limitnya adalah limit X mendekati tahingga. Seperti tadi, kita cari dulu berapakah variabel pangkat tertingginya. Oke, variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Semuanya, langkah berikutnya adalah baik pembilang maupun penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 2. Sehingga diperoleh 0 dibagi 3, yaitu sama dengan 0. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Ini ada soal 3X pangkat 4 ditambah 2 dibagi 3 dikurangi 5X pangkat 4. Ya, sama dengan pengerjaan tadi. Langkah pertama adalah kita harus menentukan dulu variabel pangkat tertingginya. Berapa untuk soal yang ini? Iya, betul, X pangkat 4 semua. Lalu langkah berikutnya adalah baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi tadi, yaitu X pangkat 4. Sehingga diperoleh sekarang adalah 3/-5 atau negatif 3/5.
Nah, dari ketiga contoh tadi, contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 akan didapatkan kesimpulan ya. Jika pangkat tertingginya ada di pembilang, ya, maka hasilnya adalah tak hingga seperti contoh soal 1 tadi. Dan apabila pangkat tertingginya ada di penyebut di bawah itu, maka hasilnya akan 0 seperti contoh soal yang kedua. Sekarang yang ketiga, apabila pangkat tertinggi variabel pangkat tertinggi itu sama antara pembilang dan penyebut, maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi penyebut. Nah, itu mungkin kesimpulannya untuk pembelajaran kita kali ini mengenai limit tak hingga fungsi aljabar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.